Ya, kalau menurut saya itu kan ya jangan membawa suatu kebingungan dari keluarga lah ya. Semua itu kan semoga aja Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk itu ya kan. Kalau masalah dibawa disekap sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan di detik ini kembali lagi bersama Misteri Dua Dimensi, tepatnya di pantai selatan ini kita akan mengupas dan akan berdoa atas kejadiannya Dr. Wisnu yang pada saat itu dia terjadi kecelakaan laut ya kan. Semoga beliau cepat ditemukan dalam keadaan apapun ya, karena udah 2 minggu, hampir 3 minggu belum kunjung ditemukan. Maka dari itu kami berdoa juga kepada keluarga besar Dr. Wisnu, semoga mendapatkan kekuatan, ketabahan untuk menghadapi cobaan yang telah menimpa beliau. Amin. Maka dari itu kita akan mengadakan doa dulu. Sehabis kita mengadakan berdoa, kita akan mengupas bagaimana sebenarnya kejadian Dr. Wisnu. Mari kita sejenak untuk berdoa. Al-Fatihah. Amin. Maka dari itu kita mulai untuk mengadakan suatu pendeteksian dan kita akan mengadakan penelusuran dengan atas kemampuan kami. Apabila nanti ada suatu kesalahan atau yang pernah berkesan dalam hati pemirsa, kami mohon maaf yang dalam-dalamnya. Nah, ini ada pertanyaan Gus nih, Gus. Ya. Saya mau bertanya, untuk kejadian sebenarnya Gus dari Dr. Wisnu tersebut bagaimana Gus itu? Menurut deteksi dari sini. Dr. Wisnu waktu itu waktu di rumah pun beliau ya kan kayak kepanggil-panggil gitu ya, pinginnya pergi ke laut mancing bersama-sama, tapi waktu itu terpending, akhirnya ngajak lagi untuk mancing lagi, berangkat mancing lagi, tidak berangkat lagi, dan akhirnya waktu itulah beliau mengadakan suatu perjalanan mancing bersama dengan klub mancingnya itu. Akhirnya beliau datang di pantai itulah, dia pakai perahu ya, dan berlayar, dan di lautan itu ya, karena situasinya awal pertamanya itu ombaknya itu ya tenang-tenang saja dan biasa saja, karena apa, waktu di sebelah ke tengah, akhirnya air laut itu kan tidak menentu ya kan, akhirnya ombaknya semakin alun ombaknya itu semakin besar, akhirnya perahu itu terpontang-panting begini ya kan, terpontang-panting, akhirnya terjadilah kecelakaan laut itu. Akhirnya Dr. Wisnu jatuhlah ke laut ya waktu itu. Karena apa? Karena dia kelelahan apa gimana kan, karena ombaknya deras
sebabnya di pantai di Lancing ya. Ya, Pantai Lancing itu air lautnya itu kelihatan tenang ya, kelihatan tenang di atasnya itu kelihatan tenang, tapi alur air laut yang di bawah air laut yang di dalamnya itu arus airnya itu deras, perputaran air laut itu deras sekali, akhirnya dia terombang-ambing itu akhirnya dia tenggelam, akhirnya dia di situ ke bawah ombak, terus ke bawah ombak itu akhirnya dia ke tempat yang ini yang palungnya lebih dalam, karena di sana itu lautnya itu bergua-gua, palungnya sangat mengerikan, karena lautannya itu berbatu-batu dan bergua-gua. Di bawah air laut itu ada rongga-rongga yang ini, rongga kayak gua gitu kan, itu serutan airnya itu deras sekali berputarnya. Jadi kalau besar itu ya. Itu itu besar sekali, itu deras sekali air laut yang di bawah sangat deras, itu banter sekali airnya, itu berputarnya banter sekali, kayak ada serutan gini, serutan yang berputar-putar gini. Akhirnya Dokter Wisnu itu ke bawah ke putar di sini, akhirnya dia masuk ke rongga-rongga batuan yang di dalam, karena di dalam itu ada batu-batu gua-gua ya kan, karena palungnya sangat dalam, sangat itu ya kan, dia keserot ke bawah, akhirnya berputar-putar di rongga itu ya kan, dan itu dia baju dan ininya ini kan, ini akhirnya tersangkutlah di batu karang yang di situ, walau alam ya, kalau dia dari sini tersangkut di batu karang yang paling dalam, itu dalam sekali ya, dalam sekali, langsung masuk ke lorong gua-gua gitu. Walau alam itu nanti kalau bisa naiknya itu nanti kalau air lautnya itu bisa mereda, itu akhirnya dia lepas dari itu, dia akan naik ke atas, tapi itu nanti ya kan, naik ke atas, Dokter Wisnu itu nanti, si Dokter Wisnu itu ke atas, tapi ditemukannya tidak di wilayah pantai Lancing ya, Lancing gitu. Nah, kalau Gus, untuk keberadaannya Dokter Wisnu tersebut, kalau dideteksi masih selamat, kondisinya masih selamat atau masih gimana Gus itu untuk ya keberadaannya sekarang ini? Walau alam, beliau udah terpisah dengan raganya. Ya semoga aja beliau, ya kalau dideteksi dari sekarang ini dia udah terpisah dengan raganya. Semoga aja tebakan kita ini dan Dokter Wisnu selamat. Tapi ya walau alam lah, itu semuanya kodrat iradnya Gusti Allah. Nah, keberadaannya Dokter Wisnu Gus, kalau dipantau dari sini itu di mana Gus, itu keberadaannya beliau itu? Keberadaan beliau itu keseret air ke bawah, karena putaran di laut sana itu di bawah di atas tenang, tapi di bawah, di dalamnya laut itu deras sekali airnya deras sekali, akhirnya dia berputar-putar, akhirnya yaitu tadi yang aku bilang, masuk ke dalam lorong-lorong gini, mau keluar karena ini tetap masih di situ ya. Semoga aja segera lepas dari situ dan bisa naik dan bisa diterima dan ditemukan. Nah, untuk Gus, dari segi mistik dari pantai tersebut, apa ada
ada pengaruh dari segi pantai tersebut apa gimana Gus? Dari segi mistiknya pantai Lansing tersebut? Ya, kalau pantai Lansing emang ada mistiknya. Mistiknya sangat padat dan peka. Di situ benar-benar peka sekali ya. Kutub negatif dan positifnya itu benar-benar peka sekali. Hawanya itu udah pokoknya peka sekali itu ya kan. Dan apa maksudnya peka dan peka ya kan. Kalau nggak salah kalau dilihat dari mata batin nih kalau yang pandai ya kan di waktu Lansing yang berbentuk ini di tengah kecil itu kayak kalau dilihat tuh kayak suatu kerajaan. Terus apalagi yang perlu Gus, kiranya nah ini ada pertanyaan satu lagi nih Gus, ini Gus. Kan kalau di kalangan apa tuh media sosial ya Gus, di kalangan netizen ada yang bilang katanya dibawa Nyi Roro Kidul, ada yang bilang apa tuh di kepung seorang sang putri tuh Gus. Itu kejadian sebenarnya bagaimana Gus itu Gus? ya kalau menurut saya itu kan ya jangan membawa suatu kebingungan dari keluarga lah ya. Semua itu kan semoga aja Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk itu ya kan. Kalau masalah dibawa disekap sama Ratu Nyi Roro Kidul Iya, ya Nyi Roro Kidul. itu walau alam ya. Sebab apa? Nyi Roro Kidul penguasa pantai selatan itu seorang yang baik. Itu termasuknya wali. Jadi nggak mungkin hal seperti itu. Kalau hal seperti itu berarti kan sebangsa beliau tapi bukan beliau gitu. Kalau dibawa katanya ada yang bilang disekap sama Sang putri itu. sang putri, tiga putri dan semuanya itulah ya itu karena itu penerawangan atau pendeteksian dari sana itu walau alam. Kalau bagi kami ya emang Pantai Lansing adalah pantainya sangat seram, sangat mistik sekali dan pantainya itu benar-benar berpalung-palung ya, palungnya benar-benar itu rongga-rongga gua-gua juga banyak ya kan, banyak sekali gua-gua di situ ya. Yang penting dalam keberadaan Dr. Wisnu kalau dilihat sekarang ini masih dalam kecepet di dalam gua-gua, rongga-rongga gua-gua yang ke dalamnya nggak tahu karena gini ya, karena waktu sekarang dia masih di situ. Semoga beliau cepat ketemu. Amin. Ya, akhirnya dari misteri dua dimensi mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada sesuatu yang kurang berkesan bagi keluarga ataupun teman-teman kami yang kiranya kami cuma ada pendeteksian perasaan dari kami ini, dan saya hanya berpesan jangan membuat keluarga menjadi kebingungan dengan media-media ini ya. Kalau diakhirkan kan ini hanya satu ya ta. Ini adalah kecelakaan laut. Intinya satu, semoga cepat diketemukan agar keluarganya bergembira, senang untuk menerimanya. Amin. Semoga kuat untuk menghadapinya. Amin. Nah ini Gus, ada tambah lagi Gus, satu lagi. Nah untuk pesan-kesannya bagi warga sekitar atau yang berkunjung Gus, ke pantai atau ke pantai Lansing tersebut, apa Gus itu pesan-kesannya? Ya, yang penting pesan kami
kalau kunjung ke pantai Lansing ya kan, atau ke pantai mana saja, kita harus sopan ya kan, sopan santun ya, jangan sembarangan. Dan ada totok kromonya sendiri. Totok kromo itu ya kan adat istiadat ya kan. Kalau di Nusa Tenggara Timur kan ada adat sendiri, kalau di tanah Jawa juga ada adat sendiri ya kan. Jadi kalau itu istilahnya kula nuwun, uluk salam ke tempat itu, dan jangan berbuat yang aneh-aneh. Akhirnya cukup sekian dulu dari kami Misteri Dua Dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.